berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Palmarum 5 April 2020 ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita mendengar kata menyambut, apa yang ada dalam benak kita? Tentu kita terarah kepada subjek atau pribadi yang akan disambut. Entah itu orang terdekat kita, misalnya keluarga kita, atau teman lama, atau orang yang baru kita kenal, bahkan orang penting sekali. Sadar atau tidak sadar, subjek itu mempengaruhi bentuk penyambutan kita. Misalnya, bila itu adalah orang yang baru kita kenal. Tentu karena kita belum mengenalnya terlalu dalam, bisa-bisa saja penyambutan kita ya hanya biasa. Namun bila itu adalah orang yang sangat penting, meskipun kita tidak mengenalnya terlalu dalam, maka penyambutan kita tidak bisa menjadi biasa saja. Malahan, kita berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Maka dalam hal ini, kita bisa menyatakan bahwa sadar atau tidak sadar, status juga menentukan cara kita menyambut orang lain. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes ini. Pada ayat 17-18, di sana jelas dinyatakan bahwa orang banyak yang menyaksikan dan mendengar tentang kebangkitan Lazarus, itulah mereka yang menyongsong Yesus ketika mereka mengetahui bahwa Yesus akan memasuki Yerusalem. Apa yang membuat mereka merasa perlu untuk menyongsong Yesus? Bahkan mereka harus mengambil daun-daun palem yang biasanya digunakan untuk menyambut raja. Sehingga mereka juga merasa perlu untuk berseru-seru sampai menyatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel. Hal ini terjadi karena orang banyak itu menyaksikan mukjizat yang telah Yesus lakukan, dan mereka menganggap bahwa kedatangan Yesus merupakan kedatangan Raja yang mereka nanti-nantikan. Maka terlihatlah dalam hal ini
motivasi penyambutan yang dilakukan oleh orang banyak dengan melihat status Yesus yang pada saat itu mampu melakukan tanda-tanda mukjizat. Dan Yesuslah Raja yang mereka menantikan. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan motivasi kedatangan Yesus sendiri. Justru kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah untuk memulai penderitaannya, yang pada akhirnya ketika ia menderita, sesungguhnya ia menyelamatkan, seperti yang diserukan, Hosana, berilah keselamatan. Bahkan kedatangannya sudah dinubuatkan dan disuarakan oleh Nabi Zakaria ketika bangsa Israel mengalami penderitaan dan akan dipulihkan. Zakaria 9 ayat 9. Nubuatan itu tergenapi ketika ia datang menaiki seekor keledai yang melambangkan kesederhanaan, kedamaian, juga kerendahan hati. Lalu ketika melihat kedatangan Yesus itu, orang Farisi berkata seorang dengan yang lainnya, bahwa pada akhirnya mereka menyadari semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau disampaikan saat ini kepada kita? Yang pertama, apa motivasi kita beribadah kepada Tuhan? Apa yang mendasari kita untuk menyambut Yesus di dalam hidup kita? Apakah karena kita sedang bahagia? Atau apakah karena kita sedang merasakan mukjizat Tuhan terjadi? Atau apakah itu karena kita menerima banyak berkat, kelimpahan? Atau justru karena memang kita percaya bahwa Dia adalah Allah, pribadi yang menyelamatkan kita, bahwa Dia adalah Mesias. Karena di zaman sekarang ini ada orang yang datang kepada Yesus di saat mengalami penderitaan saja, dan dia tahu bahwa Yesus mampu menolong dia, dan hanya sebatas itu. Karena ada sesuatu yang diharapkan dari ibadahnya kepada Tuhan. Atau malah sebaliknya, ada orang yang beribadah kepada Tuhan hanya ketika dia sedang menerima kelimpahan berkat dan merasa perlu untuk bersyukur, tapi ketika bergumul justru dia menjauh dari Tuhan. Mari kita merenungkan kembali apa sesungguhnya yang menjadi motivasi kita menyambut Dia di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, seruan Hosana hendak menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan. Hal ini terlihat ketika tergenapinya janji Allah yang menyatakan kedatangan Mesias itu sendiri. Maka setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita akan tergenapi. Namun kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Demikianlah dengan apa yang kita alami saat ini di tengah wabahnya COVID-19 yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diberi pengharapan bahwa semua akan indah pada waktunya, walaupun kita di tengah-tengah pergumulan yang mendunia ini. Dengan wabah ini, kita merasakan banyak hal. Ada yang kurang ketika kita harus beribadah di rumah. Berkecamuk dalam hati kita berbagai rasa itu. Namun walaupun demikian, kita harus percaya bahwa ini juga adalah cara Tuhan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Marilah kita serukan Hosana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang telah kami dengar, yang bersapaan dengan kami pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah bersapaan dengan kami. Kau menguatkan kami melalui firman itu, bahwa
Engkau akan datang ya Allah untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, terima kasih untuk bekal hari ini yang akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami apa sebenarnya motivasi kami ketika kami harus beribadah kepadamu. Mengapa kami harus menyambut Engkau di dalam kehidupan kami? Mengapa kami harus percaya kepadamu? Ya Bapa, ternyata semuanya itu karena Engkau terlebih dahulu menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami juga dalam kesempatan ini menyerukan Hosana, agar Engkau terus menerus menyelamatkan kami, terlebih dalam pergumulan kami saat ini, yaitu COVID-19 yang banyak meresahkan masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kami sendiri. Kami tidak tahu Tuhan kapan akan selesai, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan akan menolong, mendengar setiap seruan kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan bangsa dan negara. Tuhan pakai melalui setiap pekerjaan mereka, melayani di tengah-tengah masyarakat yang sudah berlelah payah Tuhan untuk menangani yang terjadi saat ini. Terlebih kami juga berdoa untuk para perawat, tim medis, dokter yang berada di barisan terdepan untuk menyelamatkan, untuk menolong. Tuhan pakai mereka, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan, Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka, mereka yang jauh dari keluarganya, mereka yang merindukan bersama-sama dengan keluarganya. Tuhan berkati. Tak lupa kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang melayani Engkau melalui pemberitaan Injil, meneguhkan iman jemaat. Tuhan, berkati setiap para pelayan Tuhan, beri kuat kepada mereka, supaya mereka juga tidak kenal lelah, harus terus melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang belum bisa tinggal di rumah mereka, untuk mencari kehidupan sehari-hari dengan menanggung resiko yang terjadi. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka senantiasa Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, yang mengasihi kami juga. Terlebih untuk keluarga orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini, Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, iman mereka ya Bapak, bahwa semua akan berlalu dan Tuhan akan menolong mereka. Untuk keluarga yang ditinggalkan melalui peristiwa ini, Tuhan, berikan penghiburan yang luar biasa daripada berikan kekuatan. Semuanya Tuhan tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hidup kami juga Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu.